Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala lutfil amim wa in'amihil jasim, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadlil azim, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh man sadal khalil wal kalim al madhul azam wal wasitatul kubra li naili maqamil karim al madlabil fakhim al khalid naimil muqim. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka nahjamul qawim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibi sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa qutil arwah wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadarat al-habaib al-ajilla al-fudala wa bil khusus tamu kita al-mukarram al-habib al-alim al-alama Habib Jailani Asy-Syatiri dan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Alim Al-Habib Shalih bin Ahmad Al-Aindrus, juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, juga orang tua kita, sesepuh kita, panutan kita Al-Habib Al-Jalil Muhammad Al-Bagir Maula Dawilah. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur semuanya, serta para habaib yang lain. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa panjang umur, sehat afiat, senantiasa bermanfaat, tenaganya, pikirannya, dan juga semua hal ehwalnya tercurahkan untuk dakwah, untuk mengajak kita semua umat Islam terutama mengenal dan lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, juga tidak lupa yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga para pejabat baik dari TNI, Polri, sipil, terutama dari kepolisian atau Polresta, Bapak Kapolresta Kota Malang atau yang mewakili, dan juga Bapak Dandim serta para pejabat yang lain. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kita doakan juga bersama-sama, mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tenaganya, pikirannya bermanfaat untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari ini kita bersama-sama datang dan berkumpul untuk mengikuti acara tahlil bersama. Walaupun hal sementara belum terlaksana seperti sedia kala,
tapi istiqomah kita tetap, walaupun tidak pengunjung, tidak besar, tidak banyak, tapi khidmahnya kita kepada para ulama, terutama guru-guru kita, tetap senantiasa selalu kita kumandangkan, selalu kita adakan agar keberkahan selalu tercurahkan. Rahmat Allah juga akan tercurahkan kepada kita, terutama umat Islam, terutama warga Kota Malang dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hari ini saya bukan membaca manakib, tetapi mengutip beberapa kalam mutiara atau kalimat-kalimat kata mutiara yang dihaturkan, yang pernah diucapkan oleh dua maha guru kami, yang mulia Ustaz Imam Al-Habir Al-Kutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bulagi, dan yang mulia Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Amin ya rabbal alamin. Kita datang jauh-jauh mungkin dari berbagai daerah. Tentunya kita tidak akan sia-sia, tidak membawa tangan hamba. InsyaAllah siapapun yang kembali keluar dari majelis macam ini mendapat inayah riayah, mendapatkan maghfirah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama ingin berharap keberkahan daripada para ulama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya teringat setiap kali haul di Malang, dan waktu itu juga berkunjung Bapak Wali Kota Malang, yang saya ingat Pak Tom Uriban. Beliau pernah berpesan kepada guru kami, guru kita, ya Habib, tolong pondok ini dilestarikan dan diabadikan, karena mengingat Malang perlu sekali sentuhan-sentuhan yang berhubungan dengan agama, agar kota Malang ini juga menjadi kota religi. Walaupun sekarang digalakkan kota menjadi kota wisata, tapi ada budaya Islam, ada tradisi Islam, ada anak-anak yang setiap hari Jumat menunjukkan, membuktikan syiar Islam. Mereka berbondong-bondong ke makam Kasin, terlihat putih pakaiannya, rapi mereka, diiringi dengan berzikir dan salawat kepada Nabi SAW. Ini yang menjadikan kota Malang kota yang sangat berbeda dengan kota-kota yang lain. Alhamdulillah sampai sekarang, insyaallah dan seterusnya, pondok pesantren ini akan menjadi satu wadah dan bisa menjadikan, dikembangkan kegiatan-kegiatan terutama yang berhubungan dengan pesantren, terutama berhubungan dengan agama. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu di antara kata beliau,
ayyakunal insanu fi qalbil wali ahsana lahu min ayyakunal waliyu fi qalbi. Seseorang kalau menjadi orang itu di dalam hati seorang wali, itu lebih baik daripada wali itu ada di hati seorang tersebut. Intinya, kalau ada orang menempatkan wali di dalam hatinya, cinta kepada wali, cinta kepada guru itu biasa. Tetapi kalau kita menjadi orang yang masuk di dalam hati wali tersebut, maka itu yang menjadi luar biasa. Lianna rahmat wal imdadat tatanazzalu alaihi fi kulli hinin fatusibuhu minha. Karena yang namanya rahmat, yang namanya berkah selalu turun di dalam hati wali tersebut, sehingga akan menimpa, akan mengena orang itu, akan mendapatkan bagian cipratan-cipratan daripada rahmat tersebut, dan dia akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah yang tidak bisa dia dapatkan dengan cara bagaimana. Walaupun dia beribadah sampai berulang-ulang, sama seperti kata guru beliau Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, mirip tapi sama saja. Wahris an takuna fi qalbi 'arifin billah, li'anna al-amtarul judil ilahi tatanazzalu alaihi fi kulli hinin wa waqtin, fi kulli waqtin wa hin. Berusahalah kamu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tamak, untuk kamu bisa menjadi masuk di dalam hati seorang wali. Penting, sangat-sangat penting. Karena apa? Guyuran amtarul judilillahi, hujan rahmat, barakat, imdadat selalu turun di hati wali tersebut setiap detik, setiap waktu, tanpa ada batas. Kenapa demikian? Kalau kita masuk di dalam hati wali tersebut, akan kemaratka khil'atul kamal la tanalaha bijuhdika wajtihadika mudda umrik. Kalau engkau mendapatkan atau namamu tercantum, namamu terdapat, namamu tertanam di dalam hati wali tersebut, engkau mendapatkan anugerah besar, pakaian kebesaran, pakaian kemuliaan, pakaian kehormatan, pangkat yang tidak engkau dapatkan sepanjang umurmu. Dengan segala usahamu, dengan segala juhdika wajtihadika, dengan segala kesungguhanmu, sampai engkau sholat berkali-kali pun, ribuan kali pun, tidak akan kau dapatkan berkah apa yang seperti Allah cipratkan di dalam hati wali tersebut. Penting, terutama para santri, hendaknya kita menempatkan agar nama kita masuk di dalam diwan catatan hati wali tersebut, masuk di dalam munajat-munajat beliau, masuk di dalam doa-doa beliau, masuk di antara ibadah-ibadah beliau. Pentingnya ini masuk di dalam hati wali, nama kita tercantum,
nama kita tertoreh, nama kita tercatat, bayangan wajah kita terhampar di dalam hati beliau. Wa kaifa bi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nama kita masuk di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Andaikan terkumpulnya wali di zaman itu, maka pangkat kita lebih istimewa dari seluruh zaman yang ada wali-wali di saat itu. Karena kita masuk di dalam deret, masuk di dalam munajat agung, munajat yang luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti para sahabat, yang senantiasa duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selalu sholat bermakmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan makan sisa-sisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan minum sisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk, yang mengaminkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tersebut masuk di dalam bingkai hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk di dalam doa-doa Nabi. Maka mereka menjadi manusia-manusia yang termulia, sangat-sangat mulia, istimewa. Bahkan menurut ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah, secara mutlak ahsanun nas wa afdalun nas ba'da rusul wal anbiya as-sahabah. Paling afdalnya manusia setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat. Lalu apa hubungannya dengan guru kita? Guru kita adalah orang yang juga sering bercengkrama, sering bermadu kasih, sering berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mendampingi beliau, sering dipanggil saat jam 3 malam. Beliau tidak pernah tidur malam. Tidak pernah saya menjumpai beliau selama 5 tahun mendampingi sampai akhir hayat beliau. Tidak pernah meninggalkan tahajud. Akhir-akhir umur beliau, walaupun dalam keadaan sempoyongan, tetap beliau berdiri di tempat beliau seperti biasa untuk melakukan sholat tahajud. Di akhir umur beliau, terakhir sampai muntah, saya tampung muntahnya. Alhamdulillah saya minum muntahnya. Alhamdulillah saya pernah minum muntah beliau. Kenapa? Saya pernah mengingat beliau sewaktu Al-Imamul Habr Al-Qutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih sakit, Al-Habib Abdul Qadir sakit dan muntah, maka beliau mengambil dan makan serta menyuruh saudari putri beliau Al-Hubabah Fatimah untuk meminumnya. Ini adalah suci minum dan ini adalah berkah. Maka saya ingat, langsung spontan saya minum. Dan disitulah mungkin walaupun itu dianggap najis, saya tidak peduli. Walaupun itu dianggap kotor, saya tidak peduli. Karena baulu ahlil bait tahir menurut sebagian ulama. Kata beliau yang pernah saya dengar demikian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap kali beliau bangun, setiap kali beliau memanggil alhamdulillah al-barih, waktu antara jam 1 jam 2 mungkin, Ubail ya Ahmad, lakaitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barusan saja ya Ahmad, saya berjumpa dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itu seringkali beliau ucapkan. Seringkali beliau berbicara sendiri. Seringkali beliau kadang-kadang berdiri ataupun berduduk, namun seolah-olah berbincang, ada yang diajak bicara. Lalu beliau mengatakan, barusan beliau berkata, saya berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mondar-mandir di kamar beliau, di depan kamar beliau, karena tahu yang bakal datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang ajaib yang pernah saya perhatikan. Kalau ada tamu biasanya ada isyarah, ada bisyarah. Satu waktu ada Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar dari kota Madinah, seorang wali. Saat itu berkunjung ke tempat ini. Setelah beliau datang bertemu, berjumpa di tempat ini, beliau katakan, ahlan wa sahlan ya Habibul Mubarak, Al-Habibul Barka, Al-Habibul Wali, Al-Habib Hamid. Ja'ani jaddukum wa yakuli bayaji indak walati wa sibti Habib Hamid wa yakulu jaddak Al-Habib Maulana Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim bayaji waladi atau yakulu sibti Al-Habib Hamid Al-Bariha telah datang padaku tadi malam wahai Habib Maulana Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim, dan seraya beliau berkata, besok akan datang putraku, cucuku Habib Hamid. Ternyata beliau betul-betul datang dan disambut dengan sangat luar biasa. Sebelum Habib Hamid datang, sebelum wali ini datang, telah datang dulu kakek beliau Sayyiduna Maulana Syekh Abu Bakar bin Salim untuk memberitahukan bahwa besok akan datang cucuku Habib Hamid. Betul, ternyata Habibnya luar biasa. Saya sempat berjabatan tangan, sangat luar biasa. Seorang yang sufi, seorang yang sofi, seorang yang Masya Allah wajahnya tanawar, luar biasa. Itulah gambaran daripada Sayyidul Walid Al-Hafidh Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Doktor Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu bagaimana kalam beliau selanjutnya? Di antara kalam beliau radhiyallahu ta'ala anhu selalu menanamkan kepada muridnya, kepada santrinya, kepada orang yang berziarah kepada beliau, selalu menekankan alliku qulubakum bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma bagiya lakum minal amal siwal hubb. Selalu ikatkan, gantungkan hati kalian, sambungkan hati kalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada cara lain amal yang terbaik kecuali ada hubungan dengan Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini insyaallah beliau menjadikan senang, dan insyaallah hal akan datang, akan terbuka dalam keadaan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Insyaallah pandemi segala macam wabah ataupun virus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah daripada doa-doa orang-orang soleh, perkumpulan semacam ini tidak akan pernah sia-sia doa kita bermunajat, bermohon kepada Allah Ta'ala agar semua musibah-musibah di negeri ini, di negeri yang kita cintai ini, akan diangkat cepat oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, karena waktu juga yang sangat dibatasi. Mohon maaf, kurang lebihnya insyaallah kita lanjut di waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.